Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Inayatil Karimah, NIM 202303101022 dari tingkat 1B, Prodi D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pemenuhan kebutuhan oksigen tersebut. Oksigen merupakan kebutuhan dasar atau gas yang paling vital dalam kehidupan. Oksigen juga digunakan sebagai bahan bakar utama proses metabolisme untuk kelangsungan hidup sel dan jaringan tubuh. Apabila tubuh kita kekurangan oksigen, akan terjadi penurunan nafsu makan hilang, penurunan jumlah urin, pusing atau sakit kepala, wajah nampak ngantuk, dan sesak nafas. Jika kita sudah mengalami sesak nafas dan tidak segera ditangani atau dibiarkan terlebih dahulu, maka akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Penyakit sesak napas ini bisa menyebabkan kematian. Apabila sumbatan saluran napas berat, penderita asma akan mengalami serangan sesak napas yang juga parah. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik atau tidak segera dibawa ke rumah sakit, serangan asma dapat menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen, yaitu berhentinya napas, sehingga dapat menyebabkan kematian. Bagaimana proses pemenuhan kebutuhan oksigen tubuh kita terjadi? Proses pemenuhan kebutuhan oksigen tubuh kita terjadi melalui proses oksigenasi. Proses ini yaitu proses mendapatkan O2 dan mengeluarkan CO2 yang melibatkan dua sistem. 1. Respirasi, 2. Kardiovaskuler. Proses oksigenasi ini terjadi melalui 3 tahap. 1. Ventilasi paru, 2. Difusi gas, 3. Transportasi gas. Konsep ventilasi merupakan proses masuknya O2 ke paru-paru dan keluarnya CO2 dari paru-paru. Konsep ini bernafas meliputi dua jalur. 1. Upper yaitu atas, melalui hidung atau mulut, faring, dan laring. 2. Lower atau bawah, meliputi trakea kanan dan kiri, bronkus utama, bronkus sekunder, bronkus tersier, terminal bronkiale, dan alveoli. Mekanismenya ada dua. 1. Inspirasi yang ditandai dengan diawali dengan dinding dada mengembang, terjadi kontraksi diafragma sehingga diafragma terdorong ke bawah menyebabkan tekanan dalam paru-paru lebih rendah daripada tekanan di atmosfer yang menyebabkan oksigen dari atmosfer ke paru-paru. 2. Ekspirasi yang ditandai dengan dinding dada mengempis diikuti dengan relaksasi diafragma menyebabkan terjadinya tekanan dalam paru-paru lebih besar daripada atmosfer, menyebabkan CO2 dari paru-paru keluar menuju atmosfer. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep ventilasi. 1. Perbedaan tekanan atmosfer dan paru. A. Tekanan atmosfer yaitu tekanan udara luar, besarnya sekitar 760 mmHg. B. Tekanan intrapulmonal atau intraalveoli, yaitu tekanan yang terjadi dalam alveoli paru-paru. Inspirasinya sekitar 759 mmHg, ekspirasi sekitar 761 mmHg. C. Tekanan intrapleura sekitar 756 mmHg termasuk inspirasi biasa, sedangkan inspirasi kuat sekitar 762 mmHg. 2. Komplien atau kemampuan untuk meregang merupakan sifat dapat diregangkannya paru-paru dan dinding dada. 3. Tekanan surfaktan meliputi 1. Perubahan tekanan permukaan alveolus mempengaruhi kemampuan kompliens paru. 2. Disebabkan oleh adanya cairan pada lapisan alveolus yang dihasilkan oleh sel tipe 2. 4. Kemampuan otot pernafasan dibagi menjadi 2. 1. Inspirasi otot
Organ utama meliputi diafragma, interkostal eksternal, nervus cervical 3-5. Organ tambahannya meliputi scalenus, sternocleidomastoideus, dan pectoralis minor. 2. Ekspirasi otot. Organ tambahannya intercostalis interna, abdomen musclis, yang meliputi rectus, transversal, dan oblique. Nervus thoracic 6 sampai lumbal 1. Tahap kedua, difusi gas. Difusi gas merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 alveoli dengan kapiler paru yang dipengaruhi oleh 1. Ketebalan membran respirasi, 2. Luas permukaan membran, 3. Koefisien difusi, 4. Perbedaan tekanan. Proses difusi berlangsung sederhana, yaitu hanya dengan gerakan molekul-molekul secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi tinggi atau tekanan tinggi ke konsentrasi rendah atau tekanan rendah. Oksigen berdifusi masuk ke dalam sel. Oksigen ini digunakan untuk proses respirasi dalam mitokondria. Hasil respirasi berupa CO2. Karbon dioksida dari sel kemudian berdifusi ke dalam kapiler darah lalu dibawa ke paru-paru. Tahap yang ketiga, transportasi gas, yaitu untuk transportasi gas, O2 dan CO2 ditentukan oleh aktivitas sistem kardiovaskuler. Oksigen dapat ditransport dari kapiler paru ke jaringan-jaringan melalui dua cara. 1. Secara fisik, yaitu larut dalam plasma sekitar 3%. 2. Secara kimia, berikatan dengan Hb dalam bentuk oksihemoglobin atau HbO2 sekitar 97%. Sedangkan untuk transport CO2, transport dari jaringan ke paru-paru kemudian dikeluarkan ke atmosfer. Dilakukan dengan cara 1. Secara fisik, larut plasma sekitar 5%. 2. Secara kimia, bergabung dengan Hb membentuk karbaminohemoglobin sekitar 30%. 3. Berikatan dengan air dan kemudian membentuk bikarbonat plasma sekitar 65%. Transportasi gas dipengaruhi oleh 5 faktor. 1. Curah jantung. 2. Jumlah eritrosit. 3. Exercise. 4. Hematokrit darah. 5. Keadaan pembuluh darah. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman lainnya juga. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.